Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat pembelajar Arba, dimanapun saudara berada. Nah ya, kita masih melanjutkan kajian kuliah publik keberfungsian spiritual. Ya. Jadi judul ini memang merupakan payung besar yang seri kuliah publik ini direncanakan memang sampai berpuluh episode nantinya, ya. Dan kita alhamdulillah sudah memasuki episode kelima. Artinya para sahabat pembelajar semua perlu menyaksikan dulu video sebelumnya. Baik, ini adalah kajian tentang titik kritis dalam pekerjaan sosial, ya. Artinya, secara klasik, pekerjaan sosial memang berjuang untuk meningkatkan keberfungsian sosial atau enhance social functioning, ya. Dan bukan hanya di level individu, namun juga di level keluarga, komunitas, masyarakat, ya. Artinya, ini adalah upaya membantu manusia untuk menjalankan perannya, membangun relasi yang sehat, interaksi sosial yang baik dengan lingkungan sekitarnya, memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasarnya, kemudian mampu beradaptasi, dan harapannya mampu berkontribusi sosial dengan baik. Namun pada prakteknya, sejumlah intervensi, ya ini masih dominan, ya. Sekali lagi masih dominan nuansa behavioristik, dominan nuansa pendekatan struktural, ya, dominan nuansa coping mechanism, environmental adjustment, maupun problem solving orientation, ya. Tidak salah, namun rasanya ketika kita melihat pada video-video sebelumnya, perlu ada inovasi untuk menambah daya dobrak layanannya. Begitu kira-kira, ya. Artinya, kita mulai beranjak dari intervensi yang cenderung sesaat, cenderung prosedural, dan cenderung bergantung pada stimulus eksternal, ya. Nah, artinya ini semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan, ya. Kita butuh jawaban dari pertanyaan, apa yang membuat manusia terus bertumbuh dari dalam dirinya sendiri? Apa yang membuat manusia ingin punya kontribusi sosial sepanjang hidupnya, kan begitu, ya? Apa yang membuat manusia tidak ingin terus-menerus tergantung pada orang lain? Apa yang membuat manusia tidak ingin terjebak pada hal-hal yang bisa merugikan dirinya dan keluarganya, gitu, ya? Apa yang membuat individu tidak ingin menjadi beban sosial, ya, sehingga terus-menerus harus dibantu oleh lingkungannya dan lain-lain. Nah, di sini kita masih melihat ada kekosongan eksplanasi, ya. Artinya ada eksplanasi yang terputus. Nah, coba kita urai satu persatu. Psikoanalisis misalnya mampu menjelaskan konflik bawah sadar individu, ya. Tetapi masih perlu dukungan kolaborasi untuk menjelaskan tanggung jawab moral individu, orientasi kebermaknaan, ya, kemudian dorongan kontribusi sosial, dan lain-lain. Nah, ini, ya, artinya perlu ada support untuk bagian ini. Kemudian perspektif behavioristik misalnya telah mampu menjelaskan perubahan perilaku melalui reinforcement, baik penguatan perilaku yang diinginkan maupun upaya menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Namun belum cukup kuat dalam hal ini untuk menjelaskan konteks keikhlasan, pengorbanan, cinta, ya, pengabdian, ya, semangat untuk mengabdi pada masyarakat, ya, semangat untuk mengabdi kepada sekolahnya atau kepada kampung halamannya di mana dia dulu dibesarkan, dan lain-lain. Juga isu tentang pertumbuhan atau growth tanpa reward eksternal. Nah, ini, ya. Jadi artinya bagian ini masih perlu diperkuat. Humanistik hadir dan sudah bisa menjelaskan soal personal growth, self-actualization, meaning, dan potensi manusia.
Artinya humanistik hadir dengan filosofi bahwa manusia masing-masing memiliki potensi yang luar biasa, potensi yang berbeda-beda, ya. Tidak sekedar manusia yang bergerak karena stimulus dari eksternal. Namun demikian, masih terus perlu kolaborasi penguatan dalam menjelaskan orientasi transenden, dalam upaya menjelaskan amanah kehidupan atau tugas penciptaan atau the purpose of life, ya, dan keterhubungan manusia dengan sang pencipta atau bahkan dengan wahyu, revelation, serta tanggung jawab spiritual. Nah, oleh karena itu, rangkaian video ini mengajak bahwa menjelaskan manusia sebagai subjek utama dari pekerjaan sosial, itu kita perlu membuka diri untuk tidak sekuler. Kita perlu membuka diri untuk mengkombinasikan kajian kita dengan ajaran agama. Gitu kira-kira, ya. Artinya, ini ada kebutuhan nih, ya. Kebutuhan untuk melengkapi perspektif transpersonal dan religi, ya. Untuk melengkapi, ya. Artinya bukan menafikan kontribusi yang terdahulu, tapi melengkapi. Karena memang kebutuhan, karena memang tuntutan untuk memberikan layanan yang lebih baik, ya. Untuk memberikan impact yang lebih besar, ya. Nah, karena itu perlu semakin disadari bahwa manusia itu tidak hanya digerakkan oleh stimulus eksternal. Manusia tidak hanya bergerak karena kebutuhan biologisnya. Manusia tidak hanya berperilaku hanya untuk self-interestnya. Lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Ini perlu disadari. Ketika kita sudah sampai kesadaran itu, maka kajiannya juga perlu diperluas. Begitu kira-kira, ya. Manusia juga bergerak karena kesadaran akan makna, ya. Makna untuk tidak hidup tidak hanya untuk pemuasan kesenangan pribadi. Makna bahwa hidup itu jauh lebih membahagiakan ketika memberi. Misalnya begitu kira-kira, ya. Jadi artinya kajian tentang kemanusiaan perlu diperluas dengan mengupas juga masalah kesadaran makna, nilai, keyakinan, dan orientasi spiritual. Nah, ya, insya Allah kajian ini bisa meluas pada sisi parenting nanti, kepemimpinan, ya, citizenship, dan lain-lainnya. Sehingga, tugas kita, para pembelajar ini, terus berusaha menjawab ragam pertanyaan besar. Seperti, apa yang membuat orang tua tetap mengasuh anaknya dengan cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan tanpa pamrih, ya, dengan tanpa syarat, meskipun lelah, meskipun banyak kekurangan, ya, meskipun mungkin sedang sulit secara ekonomi. Apa nih yang membuat, ya, apa yang membuat seorang tetap jujur, tetap berintegritas, walaupun tanpa diawasi, walaupun tidak seorang pun melihat, gitu, ya. Apa yang membuat kepala keluarga, ya, menghindari jebakan judi online misalnya, ya, walaupun atas nama upaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga, ya. Apa yang membuat kepala keluarga menolak ajakan-ajakan untuk melakukan aktivitas penipuan misalnya, ya, yang merugikan orang lain, walaupun keuntungannya nanti diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarganya, ya. Apa yang membuat pimpinan bisa tetap amanah meskipun punya peluang besar tanpa ketahuan dalam hal ini, ya, untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Ini adalah ruang-ruang yang membutuhkan eksplanasi lebih dalam. Apa yang membuat individu tetap berbuat baik tanpa reward eksternal khususnya, ya. Dan apa yang membuat individu tetap semangat menumbuhkan segala kapasitas dirinya tanpa stimulasi eksternal, ya. Maka, disinilah pentingnya tadi, ya, seperti di video yang pertama, kita bukan hanya mengupas keberfungsian biologis, bukan hanya mengupas keberfungsian psikologis, bukan hanya mengupas keberfungsian sosial, namun juga jauh sebelumnya kita perlu mengupas keberfungsian spiritual, ya. Inilah satu hal yang akan kita tekankan, ya, dalam kajian
atau dalam rangkaian kuliah publik ini, kan begitu ya. Maka bisa dibilang ini missing link, ya. Ini missing link yang berupaya dicari oleh sejumlah tokoh yang menghadirkan kajian spiritualisme, ya, yang mereka yakin bahwa manusia bukan hanya tadi ya didorong oleh kesadaran unconsciousnya, bukan hanya bergerak karena stimulasi eksternal, bukan hanya itu. Namun ada yang jauh lebih dari itu, yang membentuk bagaimana manusia berpikir, bersikap, dan bertindak. Ini dia, ya. Artinya, pendalaman perlu ke arah sini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk apa? Untuk membantu menumbuhkan potensi individu. Untuk apa? Untuk menghindari atau sebagai langkah preventif, menghindari individu-individu, keluarga-keluarga terjebak dalam situasi disfungsi sosial, terjebak masuk ke dalam masalah sosial dan lain-lain. Kita tarik jauh ke belakang, melakukan langkah preventif, ya. Maka, kita perlu mengkaji lebih jauh inner awareness arsitektur, ya, yang membentuk orientasi hidup, yang mempengaruhi keputusan-keputusan individu, yang mengarahkan perilaku individu dan keluarga, yang menopang pertumbuhan manusia secara intrinsik dari dalam dirinya, inside out, bukan outside in. Ini yang perlu kita cari, ya. Bagaimana manusia bisa terus bertumbuh, terus bersemangat, mengembangkan seluruh potensinya, ya, berkeinginan kuat untuk berkontribusi sosial, inside out, bukan outside in. Nah, ketika, layanan sosial, ya, ketika program-program mampu diarahkan untuk membangun ini, maka ini adalah sebuah keberuntungan yang besar. Maka ini adalah sebuah langkah maju, percepatan menuju, ya, kesejahteraan bangsa. Atau dalam lingkup mikro, menuju menguatnya kapabilitas keberfungsian sosial individu dan keluarga sebagai salah satu ultimate goals dari social work. Artinya, ya, kita tegaskan kembali, manusia bertumbuh bukan hanya karena takut hukuman, bukan hanya karena mengharapkan reward, bukan hanya karena tekanan sosial, dan bukan hanya sekedar kebutuhan material. Bahkan bukan hanya sekedar aktualisasi diri sesaat, ya, ingin dipuji orang lain, ya, ingin mendapatkan prestis dan lain-lain. Namun kita perlu melihat, ya, sebuah ruang yang mungkin kurang tereksplanasi, bahwa ini juga berkaitan dengan kesadaran akan makna hidup, kesadaran akan tanggung jawab, ya. Dia lahir punya peran-peran dan punya tanggung jawab. Kesadaran akan tujuan penciptaan, maksud penciptaan, the purpose of life, dan juga spiritual awareness-nya, ya. Artinya ada ruang ini di dalam individu manusia. Maka premisnya adalah bahwa tidak serta-merta individu dan keluarga itu mampu memiliki keberfungsian sosial yang baik. Apa yang bisa mendorong mereka bekerja keras, bekerja cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Apa yang mendorong mereka berbuat baik dan selalu baik di lingkungan sosialnya, sehingga tidak menjadi provokator sosial misalnya, atau tidak menjadi penyebab konflik sosial misalnya? Ada tuh yang menyebabkan itu, gitu ya. Apa yang membuat manusia tetap bertahan ketika ada bencana sosial maupun bencana alam, ya? Ketika ada stimulasi yang mengganggu kestabilan diri dan keluarganya. Apa yang membuat dia tetap bertahan? Artinya ada sesuatu sebelum kapasitas keberfungsian sosial ini terbentuk. Nah, begitu ya. Baik ini dari faktor personnya maupun kemudian kekuatan environment yang menguatkan kekuatan itu. Begitu kira-kira. Nah, ya. Jadi, logika sederhana, ya, bahwa orang yang memiliki, ya, atau mampu membangun keberfungsian sosial yang baik, logikanya dia adalah individu yang telah setidaknya memiliki arah hidup, ya, telah setidaknya memahami tujuan hidupnya, ya, sehingga dia tidak tabrak sana tabrak sini, tidak menyakiti atau menzolimi orang lain. Dia tidak harus
ditekan dari luar dulu untuk kemudian bersemangat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, ya. Setidaknya dia adalah orang yang merasa hidupnya harus bermakna, memahami amanah kehidupan, ya. Kemudian dia cenderung akan punya resilience, cenderung akan punya tanggung jawab, dan lebih stabil emosionalitasnya menghadapi ragam dinamika kehidupan dan lain-lain. Ini ruang yang perlu dieksplanasi lebih dalam. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi inilah nih ya. Bagaimana nih kemudian mendalami ini? Nah, tentunya masih ada rangkaian video selanjutnya ya untuk memahami ini. Sehingga seorang pekerja sosial dalam hal ini ya akan bisa berkiprah lebih dalam, lebih impactful pada masyarakat. Gitu kira-kira ya. Dan insya Allah ini akan dikupas pada video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pembelajar Arba sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita ya. Ini kajian publik keberfungsian spiritual ya, yang mungkin tidak bisa langsung dipahami, yang mungkin juga masih sesuatu yang debatable ya, tapi tidak masalah ya, karena memang upaya memahami manusia itu tidak pernah berhenti dalam ragam bidang ilmu ya. Antropologi, sosiologi misalnya, psikologi tidak pernah berhenti. Maka keilmuan kesejahteraan sosial dalam hal ini juga tidak harus berhenti. Ya. Tidak harus menutup curiosity-nya untuk terus mendalami manusia. Untuk apa? Untuk bisa memberikan impact yang lebih baik, ya. Baik. Maka kita masuk ke spiritual functioning framework, oke? Yang berasumsi bahwa, nah ya, keberfungsian sosial manusia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas perilaku, lingkungan sosial, atau kemampuan kognitif saja, oke? Tapi juga oleh keberfungsian kesadaran spiritual yang membentuk orientasi makna dari individu dan keluarga tersebut, serta tanggung jawab kehidupan sebelum perilaku itu muncul, ya. Makanya adalah pre-cognitive awareness, ya. Sesuatu framing, ya, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang itu hadir sebelum pikiran muncul, ya. Artinya kesadaran itu yang kemudian memampu bagaimana individu berpikir, bersikap, dan kemudian berperilaku, ya. Jelas ya, setiap orang punya, ya, atau mengeluarkan kinerja pikirnya, kinerja sikap dan kinerja perilakunya berbeda-beda, dan ada sesuatu sebelum itu. Nah, ya, jadi ini kurang lebih spiritual functioning frameworknya, oke. Ada kesadaran batin, ya, mungkin dalam bahasa lain kita menyebutnya ada kesadaran batin, ya. Dan ini menurut kami penting untuk diperhatikan karena ada, ya, selama ini ada sejumlah pendekatan sosial yang bekerja setelah masalah muncul, ya, setelah masalah sosial di mana-mana, atau mungkin setelah keluarga retak, ya, setelah keluarga berpisah, ya, setelah anak bermasalah, ya kan begitu ya, setelah sejumlah anggota keluarga pergi, ya, atau setelah organisasi atau komunitas rusak, ya, setelah masyarakat konflik, ya, setelah terjerembab dalam, ya, misalnya hal-hal buruk, setelah terjerembab dalam ya, aktivitas kriminalitas dan lain-lain, ya. Ada memang, ya, yang memang ya, pendekatan tersebut bergerak setelah itu semua terjadi, kan begitu ya. Namun demikian, bagaimana kita menarik mundur, ya, bagaimana membangun pribadi-pribadi, individu-individu agar tidak
terjebak pada hal-hal tadi ya. Dan tidak ada yang bisa memastikan tentunya karena dinamika lingkungan dan lain-lain ya. Namun ya tadi ya, upaya untuk preventif ya dalam berbagai kajian itu jauh lebih perlu diutamakan daripada memperbaiki kerusakan, kan begitu ya. Jadi kita meyakini bahwa behavior itu bisa dilatih, kognitif itu bisa diajarkan ya, dan skill itu bisa dibangun ya. Bisa, itu semua bisa ya. Bahkan setelah hal-hal buruk terjadi ya, tadi perilaku tadi bisa diubah kembali ya, pikiran kemudian bisa direkonstruksi kembali dan lain-lain ya. Namun apa nih ya daya dorong, tenaga, energi yang memampukan manusia menggunakan semua itu, menggunakan daya kekuatan itu secara benar ya, secara benar. Nah ya, jadi di sini kita bicara kesadaran batin ya. Maka nanti dalam video-video selanjutnya kita akan mengupas apa itu spiritualisme ya. Apa itu spiritualisme? Untuk apa? Ya ini sebagai bagian dari pemahaman umum sebelum kita mulai bekerja dengan manusia. Kan begitu kira-kira ya. Jadi kita perlu menggali lebih dalam apa di balik sebelum individu itu berpikir, bersikap, berperilaku ya. Oke. Jadi kita tutup sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.